اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم تفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الكدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب يا ربي وكرم وتعظيم ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر عثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Asyubat wa mawiyatu wa sabahullah. Al-jud huwa safrul mali bima yahmadu wa syara'un. Qala al-Ghazali wa'lam anna al-juda wasata bayna al-israfi wal-iktari wa bayna al-basri wal-qabdi wa huwa an yaqdira badluhu wa imsakuhu bi qadril wajibi wa la biqi an yaf'ala dhalika bi jawarihi ma lam yakun qalbuhu tayyiban bihi ghairu manazi'i lahu bihi. Wa an Ibn Abbas annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tajawu an dambir sahihin fa inna Allaha akhidun bi yadihi kullama athura wa qala Ibn Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arizqu ila maqami ta'amun asra'u min nasikin ila zurwa ba'iri wa inna Allah ta'ala yubahi ma'amit ta'amil malaikah. Qala Allah ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wa qala inna Allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaquluna ma atahum Allahu min fadlihi wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Wa li hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi sahihaini ma baina yaumis ma min yaumin yasiful ibadu fihi illa ma kani yanzilani wa yaqulu ahaduhum Allahu a'ti munfiqan qalban wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talifan. Bismillahirrahmanirrahim.
الفاتحة وتمام الرسول إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم ثم إلى حضرة جميع إخوانه وأولياء والمرسلين والأولياء كان الصالحين من مشارق الأرض ومغاربها ثم إلى حضرة جميع الأصحاب والتابعين ثم إلى حضرة وإن تعلم تذكر الله على الاتباع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقد كان المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين ذلك وهو صرف المال فيما يحمله الشرع. الشعبة الرابعة والسبعون الجود. Kajian kita kali ini di akhir-akhir Ramadan dan sekarang berada di tanggal 30 Ramadan, berbicara tentang al-jud. Al-jud itu artinya pemberian, derma, sering ngasih. Jadi kalau misalnya punya harta, demen ngasih, tapi bukan karena ria. Banyak kan orang ngasih tapi karena ria. Tapi ini enggak, sedikit pun enggak ria, namanya jud. Bahrul jud wal karam. Bahrul jud wal karam. Lautan pemberian dan kemuliaan. Makanya al-mukarram, ini al-mukarram kata Allah. Al-mukarram. Jadi al-jud itu derma. Orang itu penderma, dermawan. Wa wasful mali fi ma yahmalu syar'u, yaitu mendayagunakan harta sesuai yang dipuji oleh syariat. Jadi dia mengeluarkan harta pada tempatnya. Enggak orang lain disedekahin, ulama-ulama enggak disedekahin. Itu bukan haram, bukan jud. Jadi kriteria jud itu sesuai syariat. Ya kan? Orang tua, guru, ulama-ulama yang perlu diberi. Jangan orang lain diberi, mereka Allah, tapi orang tua, guru nggak diberi. Nah itu namanya bukan jud. Jadi kalau yang namanya jud itu pemberiannya sesuai dengan pujian syariat. Enggak setiap orang ngasih walaupun 1 juta orang. Walaupun 1 juta orang, satu orang dikasih 1 juta misalnya, sebanyak 1 juta orang. Enggak sebagaimana baiknya dia bersedekah kepada ulama. Sedekahnya dia kepada para ulama itu jauh lebih istimewa daripada dia bersedekah kepada orang lain. Jadi kadang kita tidak paham tentang tertibnya sedekah, tertibnya pemberian. Ada guru jauh lebih besar daripada yang lain. Kepada kedua orang tua jauh lebih besar daripada yang lain. Pada para ulama jauh lebih besar daripada yang lain. Nah itu ada
tartib yang telah dikatakan oleh Imam Syekh Jalaluddin As-Suyuti perlu dibaca ulang lagi demi untuk popularitas. Dia sedekah sana sini agar kerabatnya, gurunya, orang tuanya, kerabatnya yang ada di hadapannya enggak diberi, kan gitu. Tapi orang lain yang ada di sebelah sana biar tersohor dia. Jadi tujuan itu bukan karena Allah kalau begitu jadi, karena ada sesuatu ingin dipuji. Jadi yang namanya al-jud itu pemberian yang sesuai dengan syariat. Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali beliau berkata, wa'alam anna juda was-sata bainal israf wal itham. Dan ketahuilah bahwa pemberian itu antara berkelebihan dan pelit. Jadi pertengahan. Kita memberi enggak karena pelit, bukan karena berkelebihan. Jadi antara itu. Wa bainal basti wal qabdi, dan antara memberi dengan banyak atau menahan harta. Jadi yang namanya al-jud pemberian. Wa an yaqdi rabbika lahu wa imsakahu bi qadri wajib. Dia mampu untuk memaksimalkan dan atau mengambilnya menurut kadar kewajiban. Wa la yakfi an yaf'al dzalika bi jawarihi ma lam yakun qalbuhu thayyiban bih. Dan tidak cukup dia lakukan dengan anggota tubuhnya selagi hatinya tidak baik. Kalau hatinya tidak baik, bagaimana dia memberi sedekah? Hatinya rusak. Jadi ini betul-betul sedekah itu tergantung pada kekuatan hati. Kan ada orang kalau misalnya hatinya lagi enak dia sedekah, kalau hatinya lagi gak enak dia nggak sedekah. Nah, ini banyak ya. Kalau misalnya ada orang yang muji dia disedekahin, tapi kalau ada orang yang memuji dia nggak disedekahin. Baru benar dia dan tidak ada tanazu di situ, tidak ada yang menghalangi. Jadi kalau misalnya mau dia sedekah. Kalau enggak, ya karena sesuai dengan cara dia sedekah. Kalau dia sedekah. Jadi tanpa ada halangan. Kita terkadang mau sedekah, waduh, gimana ya? Waduh, astagfirullah. Yang menghalangi itu berarti hati orang yang bersedekah tersebut tidak kuat. Jadi semuanya itu tergantung hati. Orang sholat tergantung hati, orang puasa tergantung hati, orang zakat tergantung hati, orang haji umrah tergantung hati, orang bersedekah pun tergantung hati. Hatinya enggak sedang baik-baik saja jadi sedekah. Karena enggak ikhlas. Lalu bersedekah dan wajib bersedekah dengan ikhlas. Dana bisakhi. Danab itu bukan danab. Dana bisakhi itu di belakangnya orang yang penderma. Makanya kalau disebut dengan ajibud danab itu tulang ekor.
Ini andana bisakhi, di belakang orang yang penderma. Artinya apa? Dekatlah kita dengan orang penderma. Kalau misalnya kita makan orang penderma, makanan-makanan dan minuman orang penderma, itu sehat insya Allah, obat dari berbagai macam penyakit. Fa innallaha akhidun biyadihi kulla ma'athara. Maka sesungguhnya Allah bakal mengambil lewat tangannya dikala sulit. Orang susah, tapi kalau misalnya ini orangnya ahli derma, Allah mudahin. Allah mudahin. Di sana banyak musibah, di sana banyak musibah, tapi orang yang penderma ini Allah mudahin. Tapi ingat, penderma yang ikhlas karena Allah. Dan ikhlas karena Allah, itu dia bersedekah secara tertib. Bagaimana dia lebih dahulukan orang tua, guru, ulama, ya kan? Kemudian orang-orang terdekat. Orang-orang terdekat, kalau dia punya PT atau dia punya perusahaan, bagaimana dia bisa mensejahterakan karyawannya. Orang yang ada di sana dia bisa sedekahin, tapi karyawannya tidak dia sejahterakan, itu salah. Ya, dia punya karyawan, harusnya itu yang lebih didahulukan, disejahterakan karyawannya, bukan malah orang yang ada di kampung lain. Gitu. Itu namanya mau disohor. Sedekah tapi mau disohor dia. Memang terlihat betul. Orang-orang sedekah itu tersohor atau tidak itu terlihat dan terasa. Kalau orang yang sedekah betul ikhlas karena Allah, dia rutin. Dia rutin. Nggak ada bagaimana, dia rutin. Ibarat kalau misalnya orang ngaji itu rutin. Nggak ngambek sana sini, nggak ngambek sana sini. Mau hujan, mau geledek, mau apa, tetap dia ngaji. Diibaratkan tuh orang bersedekah seperti itu. Ini orang bersedekah dapat kabar nggak baik, langsung orang nggak disedekahin, padahal dia dapat kabar setengah. Orang nggak disedekahin. Dia dipuji-puji, oh yang muji-muji dapat sedekah banyak. Berarti itu hatinya galau. Yang seperti ini mau sedekah berapapun ya nggak ada manfaatnya. Qala Ibnu Abbasin, qala Ibnu Mas'udin, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rizqu ila mat'ami ta'ami asra'u min as-sikin ila darbatil ba'ir." Rizki ke makanan, ke tempat makanan, menuju tempat makanan itu lebih cepat. Rizku ila mat'ami ta'am. Rizki ke tempat makanan itu lebih cepat daripada pisau ke lehernya onta. Innallaha liyabahi bimat'ami ta'ami al-malaikah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membanggakan tempat makan makanan itu kepada malaikat. Dengan membanggakannya Allah berfirman, kalau Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian. Ayo bercepat-cepat menuju ampunan Tuhan, menuju ampunan Allah. Ayo cepat-cepat, jangan lambat-lambat. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu, dan cepat-cepat menuju surga yang luasnya antara langit dan bumi. Itu surga luasnya antara langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang surga itu dipersiapkan buat orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Nah, kategori orang yang bertakwa, mereka menafkahkan, bersedekah dalam keadaan enak atau tidak enak, dalam keadaan kaya atau dalam keadaan miskin tetap bersedekah. Ada orang bersedekah dalam keadaan kaya, giliran miskin nggak bersedekah, itu namanya bukan jud. Kalau jadi al-jud, dia kaya bersedekah, dia miskin bersedekah. Dan ada orang bilang, nanti dah kalau saya udah punya duit bersedekah, padahal sedekah aja. Mau 1.000, 2.000 namanya
sedekah. Jadi sedekah enggak nunggu kaya, enggak nunggu. Seperti dakwah enggak nunggu alim, allamah. Kira-kira dia udah al-mukarram, ayo dakwah. Enggak nunggu jadi waliullah. Ya, enggak harus nunggu jadi waliullah akbar. Enggak harus. Kalau udah jadi al-mukarram, dakwah. Ya, dalam buka puasa bersama dakwah. Dalam bukber sama, buka bersama bukber jadi juga. Dalam kultum ini dan itu dakwah itu namanya. Jadi enggak harus nunggu menjadi wali min awliyaillah, waliullah besar, al-akbar. Enggak. Ayo al-mukarram, dakwah, Masya Allah. Lewat hadrah dakwah namanya, lewat ceramah dakwah namanya, lewat obrolan dakwah namanya, lewat silaturahim dakwah namanya, lewat HP dakwah namanya. Sekira-kira tidak dakwah, tinggalkan. Sesuatu yang menghalangi dakwah, tinggalkan. Orang yang menghalangi kita dari dakwah, tinggalkan. Mau dia laki, mau dia perempuan, ya kan? Harta atau tempat yang membuat kita terhalangi dari dakwah, tinggalkan. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak cinta kepada orang yang sombong. Sombong itu dia menafkahin karena orang, sedekah karena mau dipuji, mau dilihat orang, mau dibangga-banggain orang. Itu watak orang tuh betul-betul. Kalau dibangga-banggain, oh ini mah udah bos, udah cepat keluar, tek. Sementara mereka orang yang soleh, ulama yang sesungguhnya tidak pernah seperti itu. Tapi kalau misalnya ada ulama-ulama dunia, kelihatan tujuannya agama, tapi intinya dunia. Ya hati-hati tuh ulama-ulama yang ulama-ulama dunia. Gitu. Bukan dia kebanyakan berkunjung kepada mereka para aulia Allah atau para ulama atau orang saleh atau dakwah, ini berkunjungnya kemana? Orang kaya. Mau ke sana ke rumah orang kaya dulu. Parkir mobilnya di rumah orang kaya. Mau ke sana ke rumah orang kaya dulu. Kelihatan perhatian, padahal tidak. Duit fulus biar dia dapat pengajian di sana, pengajian di sini. Ala haula wala quwwata illa billah. Ulama yang sesungguhnya tidak seperti itu. Tapi terkadang ulama yang sesungguhnya lah yang ditinggalkan. Ulama yang tidak pernah membangga-banggakan orang kaya, ulama yang biasa-biasa saja. Itu justru yang dibanggakan. Karena kecenderungan orang suka tersohor dan suka disohor. Gak ada manfaatnya. Sungguh tidak ada manfaatnya kalau misalnya dia memberi. Mau 1 triliun sekalipun, kalau dia meminta disohor, ya gak ada manfaatnya. Tapi 1 rupiah, 1.000 rupiah ikhlas karena Allah, lebih istimewa daripada 1 triliun bisa jadi. Kenapa? Karena bedanya apa? Ikhlas. Ikhlas. Kalau ikhlas sabar aja dulu. Nanti juga ada keajaiban setelah keikhlasan. Santai dulu. Ada keikhlasan. Alladzina yabkhaluna, orang-orang yang pelit. Nih, siapa orang pelit? Wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, dan memerintahkan manusia untuk pelit. Udah dia pelit, nyuruh orang pelit lagi. Aduh. Wa yaktumuna ma atahumullah min fadli, dan mereka nutupin apa yang telah diberikan oleh Allah karunia. Artinya enggak mau bersedekah, padahal ada duitnya. Duitnya ada tapi enggak mau bersedekah. Wa a'tadna lil kafirin 'adzaban muhina. Dan kami persiapkan buat mereka orang-orang kafir azab yang hina. Bersama mereka orang-orang kafir, orang-orang yang pelit. Jadi orang pelit dan orang kafir di satu neraka. Nerakanya neraka yang penuh dengan kehinaan. Kalau dia ikhlas, kalau misalnya dia nunggu aja, nanti dia bakal mendapatkan al-madad. Gitu. Al-madad. Misalnya buat lebaran, baju baru insya Allah. Baju baru, tunggu aja dulu. Ya, tunggu aja dulu.
Wa li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi sahihain. Dan hadis Sayyidina Imam Abu Hurairah yang Allah ridha kepada beliau dalam kitab Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ma min yawmin yusbihul ibadu. Kurang ba tu, kurang ba. Minta pulpen nama ini. Minta pulpen. Bukan siwak. Pulpen. Oh ya, enggak. Kok siwak? Allah, minta pulpen dikasih siwak. Mamin yamin yusbihul ibadu fi, tidak ada di pagi hari. Nih dengerin, tidak ada di pagi hari di sisi seorang hamba illa malakan yanzilan, kecuali ada dua malaikat yang turun dari langit. Jadi di setiap pagi hari itu ada dua malaikat yang turun. Faqul ahaduma, salah satu malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikanlah orang yang ahli sedekah itu gantinya. Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikanlah orang yang ahli nafkah ini, orang yang ahli sedekah ada penggantinya ya Allah. Didoain nama malaikat. Berkah, Masya Allah. Berkah. Lantaran dia misal mengecat kubur orang saleh, pada akhirnya rumahnya bisa dicat. Itu kan namanya berkah. Ya kan? Berkah itu, Masya Allah. Gara-gara dia menolong seseorang, akhirnya dia ditolong. Itu berkah. Wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Tapi malaikat yang lain bukan doa. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ini malah nyumpahin, ya Allah berikan kepada orang yang pelit kehancuran. Jadi orang yang pelit itu didoain nama malaikat biar cepat hancur. Pelit nih, duitnya banyak tapi pelit. Kalau lagi miskin, Masya Allah, janji, berbagai macam janji. Kalau saya, jadi kayak wiridan. Kalau saya, jadi wiridan. Nah, illallah, kalau saya, semua orang dijanjiin. Giliran kaya lupa dia. Lupa. Jangankan sama orang lain, sama anak istri dia lupa. Qala ba'dhu minna fil kutubil arba'ati alfadun mutanasibatun fa innaha nazalat awalan bil arabiyyati thumma yu'abbaru kullu nabiyyin bi lughati qaumihi. Sebagian mereka para ulama berkata sesungguhnya ada di dalam kitab-kitab yang 4. Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, ada lafal yang berkesesuaian. Itu diturunkan pertama dengan bahasa Arab, kemudian diungkapkan dengan bahasa Nabi, masing-masing para Nabi. Kalau Nabi Allah Musa apa, Daud apa, Injil apa. Fa fi Taurati wal Karimi la yudhamu abadan, wa ma'na la yudham ay la yudhar. Dalam kitab Taurat yang mulia itu la yudhamu abadan, arti la yudham ay la yudhar. Itu tidak bakal bahaya. Tidak bakal bahaya. Jadi artinya harta yang disedekahkan itu enggak bakal bahaya. Wafil Injil, dalam kitab Al-Injil, wal bakhilu ya'kul amwalahu al-ida bikasir la'in wabil gasar. Orang yang pelit dalam bahasa Injil itu orang yang makan hartanya bikasir la'ida wabil gasar. Enggak mau memberikan kepada yang lain.
Hafiz Zaburi wal hasudu la yasudu abadan. Dalam kitab Az-Zabur itu diungkapkan orang yang hasud, orang yang hasud itu enggak boleh menjadi pemimpin selama-lamanya. Karena dia hasud. Bagaimana menjadi pemimpin kalau dia hasud? Rusak urusan kalau ada pemimpin hasud. Wa fil furqan dalam Al-Qur'an walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Sesuatu yang kotor tidak keluar kecuali ya kotor. Ya. Sesuatu yang kotor tidak bakal keluar kecuali kotor. Apa yang keluar di botol, apa yang keluar dari gelas dan sebagainya, kalau dalamnya kotor ya keluarnya kotor. Begitu hati. Hatinya kotor, yang dia keluarkan juga kotor. Lewat lisan yang kotor, tingkah laku yang kotor, pakai pakaian yang enggak benar. Hikayatun qala Abdullah bin Mubarak. Berkata Sayyidina Abdullah bin Mubarak, hajjajtu sanatan minas sinin fakuntu fi Hatim Ismail. Satu waktu ketika aku melakukan ibadah haji, aku berada di Hatim Ismail. Hatim itu di bawah Ka'bah. Ya. Di sisi Ka'bah, di mana dekat, kalau dulu istilahnya tempat pijakannya Nabi Allah Ismail ketika membangun Ka'bah. Fanimtu, kemudian Sayyidina Abdullah Mubarak tertidur. Zaman dulu di sisi Ka'bah enggak sebagaimana sekarang, ramai. Ini sampai Sayyidina Abdullah bin Mubarak tidur di sisi Ka'bah, Masya Allah. Berarti kan masih kosong, enggak begitu seramai sekarang. Fara'aitu fil manami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku melihat Rasulullah. Aku mimpi Rasulullah. Dalam tidurku beliau bersabda kepadaku, "Idza raja'ta ila Baghdad fadkhul mahallata kadza wa kadza. Watlub bi haramil majusi wa agrihu min salam." Kalau engkau balik ke Baghdad, ini kata Rasulullah kepada Sayyidina Abdullah bin Mubarak, kalau engkau balik ke Baghdad, coba engkau cari tempat ini dan ini. Cari satu tempat ini dan ini, dan carilah orang Majusi yang sudah tua di tempat ini dan itu disebutkan. Wa agrihu min salam, kemudian ucapkan salam dari aku. Padahal ini orang Majusi. Wa qullahu, katakan, innallaha ta'ala radin anka. Katakan kepada orang tua Majusi tersebut, sesungguhnya Allah ridha kepada engkau. Fantabahtu, kemudian aku terbangun habis mimpi Rasulullah di sisi Ka'bah. Faqultu ya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadhihi ru'ya minasyaitan. La haula wala quwwata illa billahil azim. Apakah ini mimpi dari setan? Apakah ini mimpi dari setan? Lupa Sayyidina Abdullah bin Mubarak, padahal itu adalah Rasulullah. Sementara Rasulullah enggak bisa diserupakan sedikit pun jin, apalagi setan. Fatawadda'tu, akhirnya aku berwudu. Wa shallaitu, kemudian aku salat. Wa tuftu bil Ka'bah, kemudian aku tawaf di Ka'bah. Tawaf lagi. Masya Allah, dengan jumlah yang Masya Allah, faghalabanin naum, kemudian aku tertidur lagi. Faraitu kadzalika thalathata marrat, kemudian aku mimpi Rasulullah sampai 3 kali. Falamma atmamtu bil hajj, waduh, ini berarti benar dari Rasulullah. Akhirnya tatkala aku sempurna melakukan ibadah haji, wa raja'tu ila Baghdad, dan aku kembali ke Baghdad, wa sa'altu 'anil mahallati wad dar. Kemudian aku tanya sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah untuk mencari tempat dan rumah
Fawajadtu syaikhan, aku jumpai rumah tersebut ada orang tua. Faqultu anta biharamil majusi. Kemudian aku bertanya, engkau artinya orang Majusi? Qala na'am. Orang tua tersebut jawab, ya. Allahu Akbar. Halaka indallahi khairun? Apakah engkau di sisi Allah ada kebaikan? Qala na'am. Kemudian orang tua tersebut menjawab, ya. Langsung dijawab sama orang tua Majusi. Kana li arba'u banatin wa arba'u banin. Aku mempunyai putri 4 dan putra 4. Wa zawwajtuhunna min abna'i. Faqultu hadza haram. Kemudian aku nikahkan putra dan putriku. Faqultu hadza haram. Kemudian dikatakan oleh Sayyidina Abdullah ibn Mubarak, ini haram. Hal indaka ghairu dzalika, apakah ada yang lainnya? Qala na'am. Ya. Ja'altu walimatan lil majusi fi waqti tazwijil banati. Faqultu hadza haram. Kemudian aku jadikan pesta pernikahan untuk kaum Majusi penyembah api ketika nikah putri-putriku. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Mubarak mengatakan ini haram. Hal indaka ghairu dzalika, apakah ada kebaikan lagi? Akhirnya tu kakek-kakek Majusi menjawab, na'am. Kanat li bintun min ajmalin nasi. Aku punya putri paling cantik. Ma wajadtu laha kaf'an. Aku tidak menjumpai orang yang setara dengannya. Artinya enggak ada yang safkufu, enggak ada yang setara dengan putriku yang cantik. Fazawajtuha min nafsi, akhirnya aku nikahkan. Astagfirullah. Wa ja'altu walimatan awwala lailatin. Kemudian aku jadikan resepsi di awal malam, dakhaltu biha, yang aku dengan putriku itu. Fakana fi tilkal lailah minal majus aktsar minal alf. Ketika itu yang datang 1.000 orang Majusi. Ini yang ada-ada aja nih. Perilaku yang menurut Sayyidina Abdullah bin Mubarak enggak benar ini. Enggak benar menurut syariatul Islam. Tapi beliau dimimpikan Rasulullah. Wa ja'altu walimata faqultu hadza haram. Kemudian aku katakan, kata Sayyidina Abdullah bin Mubarak, ini haram. Faqultu hadza haramun aidan, ini juga haram. Hal indaka ghairu dzalika, apakah ada yang lain? Qala na'am. Al-laila allati wata'tu fiha ibnati ja'at imra'atun muslimatun min ahli dinik. Malam di mana aku setubuhi putriku, itu ada perempuan muslimah dari kalangan agama engkau, kata ni orang Majusi. Tusriju min siraji, menyalakan lampu. Fawgadtu siraja wa kharajtu fa'atuhu. Kemudian fa'awgadatis siraj, setelah dia menyalakan lampu, kemudian lampu nyala. Aku keluar, kemudian aku matikan. Raja'tu, aku balik lagi ke kamar. Fadakhaltu taf'alu mithla dzalika salasan. Kemudian aku masuk lagi, itu ada perempuan muslimah nyalain lampu lagi sampai 3 kali. Ini kok udah dinyalain, udah dimatiin kok dinyalain lagi, udah dimatiin dinyalain lagi. Faqultu fi nafsi la'alla hadhil mar'ata jasusah. Akhirnya aku berkata dalam hatiku, bisa jadi nih perempuan mata-mata nih. Lusus, jasusatul lusus. Ini mata-mata mau mencuri. Fakharajtu khalfaha falamma dakhaltu hiya manziluha ala banatin laha qulna laha ya ma hal jita lana bi syai'in fa innahu lam yabqa lana taqatun wa sabrun min al-ju'.
fadama'at 'ainaha wa qalat istahyaitu min rabbi an asal ahdan dunahu khususan min aduwillahi alladhi huwa majusiyyun qala biharam falamma sami'tu kalamaha raja'tu ila dari wa akhadtu tabagan famala'tuhu min kulli shay'in wa dhahabtu bi nafsi ila dariha. Kemudian aku ikuti di belakangnya. Tatkala falamma dakhalat hiya manzilah, tatkala muslimah tersebut masuk ke rumahnya, di dalam rumahnya ada putri-putri. Yang putri-putri itu putri-putri kecil, anak-anaknya ya, perempuan masih kecil, berkata, ya ummah, wahai ibu, hal ji'ta lana bi syai'in, apakah engkau mendatangkan sesuatu? Bawa makanan enggak? Lapar kami. Fa innahu lam yabqa lana taqatun wa sabrun min al-ju'. Aduh, kata putri-putrinya, kami enggak kuat lagi, enggak sabar lagi nahan lapar. Fadamat ainaha, kemudian ibunya nih yang muslimah, ibunya mengeluarkan air matanya sambil berkata, istahyaitu min rabbi, aku malu kepada Tuhanku, aku malu kepada Allah. An asala ahadan, aku malu kepada Allah untuk minta-minta. Dunahu khususan min aduillah, selain kepada ini wabil khusus musuhnya Allah, alladhi huwa majusiyun, yaitu dia seorang penyembah api. Qala biharam, artinya penyembah api udah tua lagi, tokoh penyembah api ini. Akhirnya tokoh penyembah api tersebut menjawab dalam hatinya, falamma sami'tu kalamaha, tatkala aku mendengar ucapannya, raja'tu ila dari, akhirnya aku kembali ke rumahku. Ini kata kakek-kakek itu Majusi. Wa akhadtu tabagan, akan aku ambil satu nampan penuh. Fama'latuhu min kulli syai'in, kemudian aku taruh berbagai macam makanan dalam satu nampan tersebut. Wa dhahabtu bi nafsi ila dihariha, kemudian aku lah yang datang ke rumahnya sendiri dengan membawa nampan untuk memberikan makanan kepada keluarga muslimah tersebut. Kalau Abdullah bin Mubarak fa qultu hadza khairun walakal bicara wa bacartu bi ru'ya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Abdul Mubarak beliau berkata kepada orang Majusi tersebut, hadza khairun walak, dan ini kebaikan, dan engkau bakal mendapatkan kebaikan tersebut. Walakal bisyarah, dan engkau mendapatkan berita gembira. Wa basyartuhu bi ru'ya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku berikan berita tersebut dengan aku melihat mimpi Rasulullah. Wa qasastu alaihi ru'ya, dan aku ceritakan mimpi aku kepada Rasulullah. Faqala, akhirnya tuh Majusi tersebut berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah. Akhirnya tuh Majusi tersebut langsung mengucap dua kalimat syahadat, masuk Islam. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Musa Muhammad itu adalah hamba dan Rasulullah. Wa kharra min sa'atihi maitan, akhirnya di waktu itu sendiri langsung meninggal dunia. Masya Allah. Anak-anaknya dikawinin, laki dan perempuan, adik kakak. Dia nikahin juga putrinya, astagfirullah. Dosanya banyak banget. Tapi sebelum meninggal dunia, dia masuk Islam. Allah terima gak? Allah terima, Allah Akbar. Faghassaltuhu, kata Sayyidina Abdul Ibn Mubarak, aku yang memandikan jenazahnya. Wa kafantu, aku yang mengkafaninya. Wa sallaitu alaihi wa dafantu, aku yang menjadi imam salat dan aku yang menguburinya. Wa kana Abdullah ibn Mubarak yaqul, kemudian Sayyidina Abdullah ibn Mubarak berkata, ya ibadallah, wahai hambanya Allah, ista'milu sakha ma'a khalqillah,
Ayo pergunakan derma, ayat derma, bagi-bagi kepada hamba-Nya Allah. Fa innahu yanqulul a'da ila darajatil ahibba. Maka sesungguhnya dengan derma itu yang tadi menjadi musuh sampai derajat pecinta. Ini disabdakan oleh baginda Rasulullah. Rasulullah tahu nih bahwa ini orang bakal masuk Islam, Masya Allah. Luar biasa. Hebat ya Rasulullah ini. Allahu Akbar. Faqaulun nadhim tatakarram bi ta'ain maftuhatain. Tatakarram. Unka in kunta tajudu sirta kariman. Kalau engkau gemar memberi, ikhlas, engkau mulia. Wal karimu wa man yufidu man yanbaghi la li'awad. Orang yang mulia itu orang yang memberi enggak minta ganti, enggak minta kembali, enggak minta sesuatu yang datang berikutnya lagi. Kalau udah ngasih udah, enggak mengharap yang lain. Faman badal mala li jalbi naf'in aw lil khalas min adz-dzam falaysa bikarim. Nih, andai kan ada orang memberi harta tapi tujuannya untuk ngambil manfaat. Misalnya sama koneksinya, dia punya koneksi, dia ngasih parcel misalnya. Tujuannya apa? Biar kerjanya gampang. Atau misalnya agar usahanya gampang. Aulil khalas minadzam, atau terhindar dari kehinaan. Falaysa bikarim, berarti dia bukan mulia. Kalau orang mulia niat ikhlas karena Allah, niat ikhlas karena Allah. Susah kan kalau begitu jadinya. Belum tentu orang yang ngasih. Oh ngasih itu, ngasih ini. Oh disebut dengan orang mulia. Belum tentu. Tujuannya apa? Karena Allah. Kalau dia tujuannya karena Allah, abadi dia. Tapi kalau tidak karena Allah, gak bakal abadi. Waghir kabiran warhaman saghiran asri li hajril muslimina fatukramu. Hormati orang yang lebih tua dan cintai yang lebih kecil. Asli li hajril muslimina fatukramu. Berlaku baiklah dan berikan kemaslahatan kepada kaum muslimin, engkau bakal dimuliakan. Dzakara nadhum fa hadal bait syu'batain fa yaqulu bil 'atfi 'ala ma marra. Tawgirul kabir wa rahmatus saghir. Ya, besok insyaallah pengajian subuh, kemudian pengajian asar juga, ba'dal asar 4:30 insyaallah, atau jam 4 kurang lebih. Kemudian khatam kitab insyaallah. Ya, insyaallah besok pengajian subuh kita baca insyaallah sehat walafiat. Kemudian ba'dal asar beberapa beberapa bab kita baca insyaallah khatam. Ya, insyaallah khatam menjelang Id insyaallah, berkah akhir Ramadan insyaallah, dan doa mustajab, sangat-sangat mustajab insyaallah. Semuanya yang mendengarkan live ini mudah-mudahan bisa mengikuti kajian live berkah ini ba'da subuh dan insyaallah ba'dal asar insyaallah. Hadratin Nabi al-Fatihah. Bil'anka fi wazilah ya Rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalalikal karim wa li'azimi sultanika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya hayy ya qayyum. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa. Allahumma innaka 'afuwwun karim. Wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Rabbana taqabbal minna. Sallallahu alaihi wa sallam bil alamin. Ini dari AA nih. Sinyalnya nggak kuat ya di sini.
Ya, sinyalnya nggak kuat. Nih, khud hadza arba min fi ظرف